Kenapa sih pikiran harus dipuasakan? Karena pikiran kita itu biasanya terlalu sibuk isinya konsep-konsep, teori-teori macam-macam yang itu kita pakai untuk hidup. Oke, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanksi ini dengan puasa pikiran. Nanti kita cek ya, gimana sih puasa pikiran itu. Saya tahu generasi hari ini itu kan banyak mengeluhkan overthinking, pikiranmu yang tidak terkendali kemana-mana. Nah, mungkin bisa ketemu jawaban-jawaban dari tradisi ini. Padahal beliau ini hidupnya ya sekitar 369 sebelum Masehi sampai 286 sebelum Masehi. Ini hidup beliau, era 10 kerajaan besar. Yang di era ini ada banyak sekali filosof, ada istilah era 100 ahli filsafat. Karena di sini ada banyak tokoh-tokoh filosof termasuk Konfusius. Dulu pernah kita membahas mohisme, termasuk Taoisme dan lain-lain. Baik, kita mulai ya. Ini mulainya agak telat, jadi saya tidak akan cerita biografi riwayat hidup. Buku tentang beliau judulnya sama, Zhuangzi. Zhuangzi. Ini beliau ini dikenal orang yang hidupnya santai, bebas. Karena memang filosofi Taoisme dengan Taonya itu kan mengarahkan kita untuk hidup yang lebih bebas, seimbang dan harmonis dengan alam. Kita review sedikit gagasan beliau yang nanti kita kenal dengan puasa pikiran, yang itu yang kalau istilahnya adalah Shinsai, itu bagian dari Taoisme. Jadi kenapa sih pikiran harus dipuasakan? Karena pikiran kita itu biasanya terlalu sibuk isinya konsep-konsep, teori-teori macam-macam yang itu kita pakai untuk hidup, yang kadang-kadang membuat hidup ini jadi rumit, jadi ruwet. Nah, maka di antara jalan untuk kita bisa hidup bahagia, nyaman, itu mempuasakan pikiran. Nah, ya kita mulai belajar. Yang pertama tentang Tao. Tao dulu, atau Dao, itu dulu pernah kita bahas di sesi Taoisme ya. Ini menjelaskannya susah. Jadi bisanya yuk kita alami, kita sadari ada satu prinsip tertinggi asal segala sesuatu yang tidak terdefinisi, tidak berbentuk, tapi dialah dasar dari semua hal. Kemudian mengalir di balik alam semesta, sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi bisa kita rasakan saat kita menjalani hidup secara alami. Jadi, karena tidak bisa dijelaskan, saya tidak menjelaskan. Penjelasannya mesti tidak memadai. Kalian harus ngalami. Di beberapa tradisi ada konsep-konsep seperti ini. Misalnya orang Jawa punya konsep tan keno kinoyo ngopo. Nah, itu ya. Atau kalau dalam tradisi ilmu kalam ada istilah bila kaifa. Tidak usah ditanyakan bagaimananya. Laisa kamislihi syai'un. Tidak bisa digambarkan dengan apa saja. Jadi ini orang Jawa bahkan ada istilah suwung. Puncaknya segala sesuatu justru kekosongan. Tapi apa kekosongan itu? Gimana wujudnya? Deskripsinya bagaimana, sulit dijelaskan.
Coba kalian baca-baca buku yang jenisnya seperti itu memahaminya agak sulit, karena memang sulit dijelaskan. Sama seperti pengalaman batinnya tasawuf. Kalau kalian ingin paham, jalani, rasakan. Jadi dalam hidup ini ada banyak hal yang tidak bisa dieksperimen, tidak bisa diuji coba seperti sains. Cara untuk memahaminya, jalankan saja. Kalau diteorikan, teorinya selalu tidak memadai. Satu di antaranya kan kalau kita bahas cinta. Bahas cinta itu kan bisa teori apa saja masuk sudah. Tapi pasnya gimana sih cinta itu? Ya jatuh cintalah. Karena konsepmu pasti sulit menjangkau kedalaman dan keluasan semestanya cinta. Sama seperti tahu ini. Baik, bagian dari konsep tahu nanti bagaimana kita hidup selaras, hidup harmonis dengan alam. Kita kenal konsep yin yang, keseimbangan antara, sering orang menyebutnya yang dingin dan yang panas, yang feminin dan maskulin, yang pasif dan aktif, yang terang dan gelap. Jadi ini unsur-unsur yang menyusun realitas. Jadi ini dua hal yang saling melengkapi. Dulu pernah kita bahas satu sesi khusus ya tentang yin yang ini. Coba sekali-sekali kalian perhatikan keseimbangan hidupmu. Coba kalian cari 24 jam hidupnya teman-teman itu dihabiskan untuk apa saja sih? Seimbang enggak sih? Lahir dan batinnya, kerja dan istirahatnya, belajar dan santainya. Coba dicek mana yang lebih banyak. Nah, nanti akan ketahuan biasanya akar masalah hidupmu di situ. Ketika ada yang tidak seimbang. Kemarin ada yang tanya ke saya, Pak, saya itu introvert, sukanya menyendiri terus. Tidak suka rame-rame bergaul, pokoknya saya suka di kamar. Tapi kok saya rasanya kadang-kadang kok ya kesepian ya Pak. Kadang-kadang pingin juga sih gabung sama teman-teman, pingin juga. Ya karena kalau kamu hanya hidup di satu kutub itu, ya sementara dirimu itu kompleks, ya pasti saja akan ada kegelisahan-kegelisahan tertentu dalam dirimu. Ya ada yin, ada yang. Nah, nanti kalau nyari pasangan juga gitu ya. Coba kalian analisis ini. Nggak usah, saya itu yin Pak, dia yang. Dalam dirimu ada yinnya, ada yangnya. Pasanganmu juga begitu. Tinggal kalian mengkombinasikannya. Selama ini kan orang melihat, wah saya itu yin, berarti nyari pasangan yang. Ya nggak begitu juga. Karena dirimu harusnya imbang unsur-unsurnya. Baik, ini kalau tak bahas nanti tidak jadi bahas yang puasa pikiran. Kemudian Wu Wei ini dulu kita bahas ya, ini hidup yang mengalir saja. Jadi kalau teman-teman, Pak saya hidup itu mengalir saja, asal bertanggung jawab seperti di konsep Wu Wei ini, saya kira ya luar biasa kalau teman-teman bisa. Kalau kalian kan ketika bilang hidup ini mengalir saja, itu kan untuk nutupi bahwa kalian sedang malas, tidak mau ngapa-ngapain. Wu Wei ini bukan malas, tapi mengalir, mengikuti dialektika hidup. Jadi tidak malah berhenti, bukan pasif, tapi bertindak secara alami, tidak memaksa. Baik, ini tahu ya, saya tidak detail, teman-teman bisa refer ke kajian-kajian dulu ketika saya bahas tema ini. Sekarang ke konsep sebelum ke puasa pikiran, ke Shinsai. Ada konsep namanya Ziren. Ziren ini artinya kehidupan alami. Jadi ini salah satu filosofi dari Zhangzi, bahwa untuk mencapai hidup bahagia, kita itu harus bisa hidup yang alami. Jadi jangan memaksa takdir.
Wajar saja hidup ini kadang naik, kadang turun. Jangan terobsesi untuk mengontrol sampai detail. Pokoknya saya harus sukses, terus saya harus menang, terus itu sumbernya kegelisahan. Jadi ayo hidup secara alami saja. Nah, bagian dari konsep ini itu nanti yang kita sebut zinsai. Zinsai itu yang puasa hati atau puasa pikiran. Ini penerjemahnya sebenarnya harus hati-hati. Saya menyebutnya puasa pikiran untuk memudahkan saja. Ada yang menerjemahkannya puasa hati. Kenapa? Ada perbedaan cara memahami antara tradisi timur dan barat tentang perangkat berpikir. Kalau dalam tradisi timur, paket atau perangkat berpikir dalam diri kita itu kompleks, tidak sekedar akal atau reason, tapi hati juga bisa jadi bagian untuk kita memahami atau menangkap pengetahuan. Ini mungkin teman-teman bisa membandingkan, kalau dalam bahasa Inggris ada istilah reason, ada istilah mind. Kalau mind ini bisa diterjemahkan intelijensi, yang itu tidak melulu akal. Jadi dulu pernah saya sebut ya, dalam diri kita ini paling tidak ada 6 perangkat yang bisa menangkap sesuatu. Selain akal ada panca indera, tapi kan juga ada naluri, insting. Kalian bisa suka dengan ini, suka dengan itu biasanya insting. Orang tua sayang sama anaknya itu insting. Kalian ingin menghindari bahaya itu insting. Kalian masuk ke masjid ini nyari tempat duduk yang paling enak, paling nyaman, itu instingtif saja. Jadi orang itu mencari kenyamanan, menghindari ketidakenaan itu insting. Jadi tidak pakai belajar, tidak pakai kursus, itu kalian bisa sendiri, menyesuaikan sendiri. Itu instingtif namanya. Ini juga bisa menangkap pengetahuan. Ada nurani yang sering disebut hati. Nurani itu ya tidak sama persis dengan reason tadi. Kalau ada temanmu misalnya sakit parah, uangnya habis, itu kalau kalian pakai reason saja, terus kalian cuek saja, itu kan dia yang sakit, bukan teman juga, bukan anak saya juga, bukan saudara, bukan apa. Terserah dia lah, dia mau berobat apa enggak, sakit apa enggak. Kalau pakai akal sah kita begitu. Tapi kalau pakai nurani, mungkin rasanya enggak tega ya. Maksud dia sakit, enggak bisa berobat, ya tak bantulah sedikit-sedikit. Itu nurani. Itu hati. Jadi menangkapnya tidak pakai akal, tapi pakai nurani, pakai hati. Ada kalanya menangkapnya pakai intuisi, insting saja. Insting ini pengetahuan yang hadir dalam diri kita tanpa diproses pakai rasio, pakai lain-lain. Pokoknya rasanya kok ngerti saja. Kalau dalam agama ada ilmu laduni. Ini sifatnya intuisi. Nah, nanti kita masih punya imajinasi. Ternyata alat kita banyak. Meskipun nanti oleh paradigma modern dibatasi pengetahuan itu, yang paling bisa dipertanggungjawabkan ya akal dan panca indera itu saja. Yang itu melahirkan sains. Tapi sebenarnya tradisi-tradisi lama termasuk tradisi timur ini menganggap bahwa tidak cuma itu yang bisa menangkap pengetahuan. Bahkan kalau dalam filsafat Islam kan bahkan disebut bahkan hati pun itu jadi pusatnya. Jadi intinya, orientasi pemahaman kita. Hatinya cenderung kemana, kesitulah pemahaman akan diarahkan. Baik, jadi basicnya ini ya. Nanti untuk puasa pikiran itu dasarnya hidup alamiah. Ya mungkin termasuk kewajiban kita puasa 1 bulan itu untuk mengembalikan lagi ritme alamiah kita. Biar kita kembali lagi ke fitrah. Jadi hidup alami itu kan yang fitri, sesuai dengan fitrah kita.
Makanya setelah 1 bulan kita merayakan Idul Fitri. Jadi ini kembali lagi ke yang fitrah, yang alami. Sudah tidak terkontaminasi macam-macam, terpengaruh macam-macam. Sekarang murni lagi. Oke, contohnya. Ini contohnya hidup yang mengalir ya. Seperti apa sih hidup mengalir itu? Tadi kan disebut hidup mengalir itu bukan berarti hidup yang tidak aktif. Tapi yo aktif. Hidup mengalir itu hidup pertama orang yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan. Tidak menutup mata bahwa dunia ini berkembang terus. Jadi misalnya kalian tiba-tiba kok dapat surat peringatan dari kampus, mau DO misalnya. Nah itu kan ada perubahan kan, wah ini gimana ini ya, oh iya bisa menyesuaikan, oh berarti saatnya saya harus menggenjot biar tahun ini bisa segera lulus biar tidak kena DO. Kalian bisa menyesuaikan. Tiba-tiba pulang ke rumah ditanya orang tua, kamu sudah umur 20 sekian loh ya, saatnya nikah, tetangga sana sudah nikah, yang sana sudah punya anak 2, yang sana. Loh itu kamu ndak panik, ya ndak stres, ya ndak galau, ya terus kamu bisa beradaptasi. Oh berarti saatnya saya harus mulai lebih fokus ke situ, mulai mikir siapa jodoh. Kalau kalian kan kadang panik, susah beradaptasi, susah menyikapi ada perubahan. Kok ya tiba-tiba dipecat dari pekerjaan. Ya sudah, mungkin ada yang lebih baik dibandingkan pekerjaan kemarin. Saatnya saya mencari lagi. Nah ini jadi hidup yang mengalir, bisa menyesuaikan dengan perubahan. Jadi mengalir saja itu bukan berarti cuek. Terus yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Segala sesuatu itu ada ritmenya. Ada polanya, jangan maksa. Hari ini kan di antara banyak problem kita, itu ingin segera, ingin cepat, ingin mencapai ini, mencapai itu, tidak sadar proses. Jadi padahal semuanya ada siklusnya, ada polanya. Ingin pinter segera, ingin sukses segera, ingin lulus segera. Kemarin saya ikut ada seminar pendidikan itu temanya fast track. Oh, jadi sekarang kamu kuliah itu ada jalur cepat. S1, S2 sekian tahun terus bisa lulus. Ya luar biasa bisa begitu. Tapi ya semoga kamu tidak tersiksa dengan itu. Jadi sebenarnya belajarkah, bekerjakah kalian menuju sesuatu kan ada prosesnya. Ikuti saja hukum sunnatullahnya. Dulu kita pernah belajar Vandana Siva, betapa gelisahnya beliau ketika para petani berusaha melakukan rekayasa-rekayasa agar panen lebih cepat, lebih banyak, terus yang terjadi kerusakan ekosistem. Jadi tidak sabar mengikuti proses, ingin memaksakan kehendaknya. Nah ini kalian juga harus hati-hati ya. Pinter ya ada prosesnya. Harus sabar, tidak ujuk-ujuk terus bikin prompt di ChatGPT kan gampang Pak, itu langsung ada jawabannya. Iya sih gampang, cuma kan kamu langsung instan ke sana. Padahal setiap ilmu, setiap wawasan, setiap pengetahuan itu ada asal-usul, ada konteks, ada proses. Jadi jangan memaksakan kehendak. Mengalir itu begitu. Karena kadang-kadang kita itu kalau sudah punya keinginan, sudah tidak peduli kiri kanan. Tidak peduli efek ini, efek itu, yang penting terpenuhi. Kadang sampai lupa makan, lupa tidur. Ini namanya memaksakan kehendak. Yang ketiga, mengalir, alami, sesuai kodratnya. Itu saya tadi baca buku yang contohnya menarik. Pernikahan, perceraian itu alami saja. Pertemuan dan perpisahan juga alami. Kalau di tradisi lama kan jodoh itu ya ada durasinya masing-masing.
Tidak cuma jodoh kita siapa, tapi durasinya berapa, itu saya kemarin baca itu juga ada durasinya. Jodoh kita ngaji hari ini sebenarnya rencananya 2 jam, cuma kan ada halangan-halangan ya ketemunya paling 1,5 jam. Nah, ini yang disebut, ya memang mekanismenya begitu. Kalau kita tidak siap perubahan-perubahan seperti itu, hidup kita susah. Janjian jam 7, kamu kok datangnya jam 8, lu macet ya, tadi ada halangan ini, halangan. Wajar saja kok hidup itu kadang-kadang ada halangan. Seringkali memang ada macet. Jadi direncana jam sekian, tibanya jam segitu. Biasa saja, tidak harus ngegas. Cuma kan kita sering tidak sadar dengan ini. Pokoknya seolah-olah kita yang mengendalikan semuanya. Saya pernah kapan itu, zaman awal-awal saya ngaji masih pakai motor. Sudah tak hitung setengah jam nyampe. Alah sampai di perempatan UPN itu bocor bannya. Wah, ini luar biasa. Kok yang dilalah. Tidak jauh dari situ setelah nonton ada tambal ban. Ya saya tunggu, kok ya ternyata tambal bannya lama. Terus teman-teman WA, Pak ini jadi ngaji apa enggak Pak? Ini jadi kita. Jadi cuma yang sabar ya ditunggu, ternyata ada halangan. Loh kalau kita tidak siap dengan hal-hal seperti ini, hidup ini berat. Karena hidup tidak akan selalu sama dengan bayangan dan keinginan kita. Kita harus punya kemampuan ini. Jadi ini yang disebut menjalani hidup secara alami dan tidak ngontrol semuanya. Dan pada akhirnya hidup yang fleksibel dan santai. Tidak usah panik, tidak usah ngegas, tidak usah terlalu tertekan kalau ada perubahan-perubahan dalam hidupmu. Kita tidak tahu loh, bahagia kita itu ada di titik yang mana. Kadang-kadang ya, yang kita bayangkan bahagia di situ ternyata tidak bahagia sama sekali. Atau yang kita bayangkan susah ini mesti sulit, ternyata asik juga. Jadi kita harus siap dengan apapun yang akan terjadi. Kalau mental kita ini, teman-teman yang banyak overthinking, insecure, itu mungkin bisa banyak dikurangi. Allah yang terjadi biar terjadi. Apapun yang terjadi saya siap kok. Gagal itu ya wajar karena orang itu kadang gagal, kadang sukses. Sukses alhamdulillah. Kadang-kadang teman yang curhat ke saya, Pak saya ada masalah gini-gini, yang biasanya tak tanya, umurmu berapa? Saya umur sekian, masih muda, dijalani aja, gagal diulang lagi. Tidak apa-apa. Jadi ini ya, ayo kita mulai latihan punya jiwa lebih slow, lebih tenang, lebih siap. Semua yang terjadi pasti ada asal-usulnya dan wajar saja dalam hidup ini ada yang sesuai bayangan kita, ada yang tidak sesuai bayangan kita. Kita nikmati saja. Baik, mesti nanti ada yang protes. Yo enak tinggal ngomong Pak, gitu. Dijalaninya tidak ada sesimpel itu. Baik, jadi ini yang disebut hidup alami. Bagian dari hidup alami adalah kemampuan kita puasa pikiran. Shinsai. Ini bisa dicek di buku Zhuangzi, di bukunya Zhuangzi yang bab ini ada sekitar 33 bab kalau saya tidak salah ya, berjalan di antara manusia. Shin itu artinya hati atau pikiran, Zai itu artinya menghindar atau membersihkan sesuatu yang mengganggu. Jadi sebenarnya ini makna aslinya itu bagaimana cara kita melepaskan diri dari keterikatan emosi dan pikiran yang menghambat hubungan kita dengan Tao. Tao tadi ya hakikat hidup, hidup yang hakiki, kemudian jalan yang harmonis dan lain sebagainya. Baik, nanti ada uraian detailnya.
Cuma di buku ini uraian tentang puasa pikiran itu diawali dari cerita. Nah, ini saya akan dongeng sekarang ya. Karena memang awalnya dongeng. Cerita Konfusius dan muridnya. Nah, silakan teman-teman yang sudah ngantuk sejak tadi boleh tidur. Saya mau dongeng ini. Jadi kita mulai ya. Ini nanti yang biasanya jadi akar penjelasan tentang Shinsei tadi. Jadi ada muridnya Konfusius namanya Yen Hui. Satu ketika dia pamit pada gurunya, pada Konfusius. Terus ditanya oleh Konfusius, kamu mau kemana? Yen Hui menjawab, saya akan pergi ke negeri Wei. Untuk apa? Nah, ini terus dia cerita. Saya mendengar bahwa Pangeran Wei adalah orang yang sangat ambisius dan keras kepala. Dia tidak peduli pada rakyatnya dan tidak mau melihat kesalahan apapun dalam dirinya. Dia tidak peduli dengan fakta bahwa rakyatnya sekarat di mana-mana. Mayat-mayat bergelimpangan di seluruh negeri seperti jerami di ladang. Rakyatnya sampai putus asa. Saya mendengar Anda, Guru, mengatakan bahwa seseorang harus meninggalkan negara yang diperintah dengan baik dan pergi ke negara yang tidak teratur. Di depan pintu dokter ada banyak orang sakit. Jadi orang-orang yang punya kemampuan, punya kualitas, punya hal untuk diabdikan, ya jangan segan untuk datang ke negara atau ke tempat, ke wilayah yang perlu bantuan. Itu sederhananya itu. Saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mempraktekkan apa yang telah saya pelajari dari Anda dan melihat apakah saya dapat membawa perbaikan pada kondisi di sana. Jadi ini murid yang baik, ingin mengabdikan ilmunya untuk memperbaiki keadaan. Ini kok kebetulan rajanya kok ngaco ini. Nah, komentarnya Konfusius sekarang. Kata Konfusius, kamu tidak sadar apa yang kamu lakukan. Justru kamu akan mendatangkan malapetaka bagi dirimu sendiri. Tao tidak membutuhkan keinginanmu dan kamu hanya akan membuang-buang energimu dalam usaha-usahamu yang salah arah. Dengan membuang energimu, kamu akan bingung, kemudian cemas. Begitu kamu cemas, kamu tidak akan mampu lagi menolong dirimu sendiri. Orang-orang bijak zaman dulu mula-mula mencari tahu dalam diri mereka, kemudian mencari tahu apakah ada sesuatu dalam diri orang lain yang sesuai dengan tahu, sebagaimana yang mereka ketahui. Namun jika kamu sendiri tidak memiliki tahu, apa gunanya kamu menghabiskan waktumu dalam usaha yang sia-sia untuk membawa politisi yang korup ke jalan yang benar? Ini dikritik oleh gurunya. Kelihatannya ini nanti kamu hanya buang-buang waktu saja, buang-buang energi. Mbok yo kamu memperbaiki dirimu dulu. Intinya itu sih. Namun saya kira kamu pasti punya dasar untuk harapanmu, untuk berhasil. Bagaimana rencanamu melakukannya? Ini masih diberi kesempatan Yen Hui. Coba deh, rencanamu apa sih kok kamu pingin melakukan perbaikan tadi? Meskipun menurut saya kamu hanya akan buang-buang energi saja. Jawabannya Yen Hui apa? Saya bermaksud menampilkan diri sebagai orang yang rendah hati, tidak memihak, dan hanya ingin melakukan yang benar, dan tidak ada yang lain. Pendekatan yang benar-benar sederhana dan jujur. Apakah ini akan membuatnya percaya? Nah, jadi ini itu ke pangeran ya. Saya akan jadi orang baik,
yang tulus, yang jujur akan menasehati dia. Apa dia akan percaya? Jawabannya Konfusius, tentu saja tidak. Kamu bikin postingan berapa puluh pun tidak akan percaya. Kata Konfusius apa? Orang ini yakin karena dia yakin dirinya lah yang benar. Dia mungkin pura-pura tertarik pada standar keadilan yang objektif, tapi jangan tertipu oleh ekspresinya. Dia tidak terbiasa ditentang oleh siapapun. Cara dia meyakinkan dirinya bahwa dia benar dengan menginjak-injak orang lain. Jika dia melakukan ini pada orang biasa, dia pasti akan melakukannya kepada orang yang menentang dengan mengaku sebagai orang yang berkualitas tinggi. Dia akan berpegang teguh pada caranya sendiri. Dia mungkin berpura-pura tertarik pada pembicaraanmu tentang apa yang secara objektif benar, tapi dalam hatinya dia tidak akan mendengarkanmu. Dan tidak akan ada perubahan apapun. Engkau tidak akan mendapatkan apapun dengan ini. Jadi kata Konfusius, tidak akan percaya dia. Kenapa? Dia sudah yakin dirinya benar. Dia sudah yakin dia sudah sesuai. Maka yang menentang dia dianggap pasti salah. Terus Yan Hui mengajukan lagi skenario kedua. Baiklah, kalau begitu daripada menentangnya secara langsung, saya akan mempertahankan standar secara internal, tetapi secara eksternal saya akan pura-pura mengalah. Saya akan menggunakan otoritas tradisi dan contoh dari masa lalu. Saya tidak akan bergantung pada ajaranku sendiri, dan karena itu tidak peduli apakah saya disetujui atau tidak. Pada akhirnya saya akan dikenal sebagai orang yang benar-benar tidak memihak dan tulus. Mereka akan menghargai keterus-teranganku dan dengan demikian saya akan jadi alatnya surga di tengah-tengah mereka. Dengan cara ini saya tampak tunduk dalam ketaatan pada pangeran seperti yang dilakukan orang lain, membungkuk, berlutut, bersujud, seperti seharusnya seorang pelayan, saya akan diterima tanpa celah. Kemudian orang lain percaya padaku dan secara bertahap menganggapku penting. Dan melihat bahwa aku hanya ingin membuat diriku berguna dan bekerja untuk kebaikan semua orang, maka aku akan jadi alatnya manusia. Sementara itu, semua yang ingin aku katakan akan diungkapkan dengan konteks tradisi kuno. Aku akan bekerja dengan tradisi suci para bijak kuno, meskipun apa yang kukatakan mungkin secara objektif merupakan kutukan atas perilaku pangeran. Tapi kan bukan aku yang mengatakannya, tapi tradisi itu sendiri. Dengan cara ini, aku akan sepenuhnya jujur namun tidak menyinggung perasaan. Jadi aku akan dapat menjadi instrumen tradisi. Apakah menurutmu pendekatanku tepat? Jadi skenario kedua, saya tidak akan ceramah-ceramah, nasihat-nasihat, nyuruh-nyuruh. Saya akan pura-pura mendekat, pura-pura patuh, tunduk, taat seperti yang lain. Terus kalau saya ngomong-ngomong yang jenisnya nasihat, saya tidak akan menurut saya atau sesuai ilmu saya, tapi mengikuti tradisi. Jadi kalau ngomong, ini kata nenek moyang lo ya, ini kata simbah-simbah lo ya, ini kata, dia punya skenario begitu, biar bisa menasihati Pangeran Wei ini. Kalau tadi kan langsung tutur-tutur, wahai raja kamu salah, kata Konfusius, tidak efektif gitu, tidak ada orang berkuasa mau dituturi seperti itu. Oh kalau begitu saya mau pura-pura saja patuh, tapi nanti ketika orang sudah menganggap saya orang baik, bagian dari mereka, saya memasukkan ajaran kebaikan, itu pun atas nama tradisi, tidak atas nama saya. Terus ditanya pada gurunya, kalau kayak gini efektif enggak? Tetap tidak. Jadi, kenapa tidak, kata Konfusius, kamu terlalu banyak rencana.
Padahal engkau belum kenal siapa dan seperti apa pangeran itu dan bagaimana karakternya. Ya paling jauh kamu mungkin bisa selamat, bisa lolos, tapi tidak akan bisa mengubah apapun. Dia mungkin secara dangkal menuruti kata-katamu, tapi tidak akan ada perubahan hati yang nyata. Terus sudah nyerah ini Yan Hui. Baiklah, itu yang terbaik yang dapat saya tawarkan. Maukah Anda guru memberi tahu saya apa yang Anda sarankan? Kalau gitu strateginya harus gimana? Kok tidak cocok semua? Jawabannya Konfusius apa? Kamu harus puasa. Tahukah kamu apa yang saya maksud dengan puasa? Mungkin tidak mudah, tapi cara yang mudah tidak datang dari Tuhan. Yan Hui yang merasa pinter, saya tahu, saya sudah terbiasa puasa. Di rumah saya miskin. Kami tidak makan anggur, tidak makan daging berbulan-bulan. Itu kan puasa. Oke, kamu dapat menyebutnya puasa jika engkau suka, kata Konfusius. Tapi itu bukan puasa hati atau puasa pikiran. Terus Yan Hui minta penjelasan. Katakan padaku, apa itu puasa hati atau puasa pikiran? Nah, di sini terus dijelaskan tentang puasa pikiran. Ceritanya panjang, intinya nanti di sini. Kita lihat ya, apa sih puasa pikiran itu? Kata Konfusius, satukan keinginanmu, jangan dengarkan dengan telingamu, dengarkan dengan pikiranmu. Tidak, jangan dengarkan dengan pikiranmu, tapi dengarkan dengan jimu. Mendengarkan berhenti dengan telinga, pikiran berhenti dengan pengenalan, tapi ki kosong dan menunggu semua hal. Dao berkumpul dalam kekosongan, kekosongan adalah puasa pikiran. Jadi ini pelajarannya agak dalam. Yang pertama, fokuskan keinginanmu. Kamu ingin apa? Di antara kelemahan kita hari ini, itu pikiran kita tidak karu-karuan bercabang-cabang. Ini yang membuat kadang-kadang kita kebingungan sendiri, apalagi hari ini ada banyak banjir informasi masuk ke kepala kita. Jadi fokus ya ke satu titik, keinginanmu itu apa. Setelah itu pahami. Cuma jangan sekedar mendengarkan dengan telinga. Itu berarti memahami di level materi apa saja yang masuk. Ya, kalau pakai telinga itu kan ya suara saja yang masuk. Recorder pun bisa mendengarkan kemudian dia merekam. Kalau bisa ya ke level pikiran. Tidak sekedar mendengarkan terus kita terpengaruh. Kalau bisa ya difikirkan, dipahami. Tapi pikiran pun masih kurang dalam. Kalau bisa ya dengan kimu. Ki itu daya vital hidup. Jadi kadang orang menerjemahkannya jiwa atau spirit. Pahami dengan jiwamu, tapi jiwa yang kosong, yang kamu buka. Nanti ada penjelasan detailnya. Jadi biarkan apa saja masuk secara alami, kemudian kamu ikuti ritmenya. Ini nanti sebenarnya maunya Konfusius apa? Kamu masuklah ke sana, mengalirlah bersama mereka, sebarkan vibrasi kebaikanmu. Di situ mereka pelan-pelan akan bisa berubah. Jadi mengikuti aliran hidup secara alami tadi. Jangan memaksakan kehendak, memaksakan keinginan, nabrak yang
selama ini berjalan secara frontal, karena akan melahirkan kekacauan-kekacauan yang baru. Jadilah orang yang terbuka, mengikuti yang sedang terjadi, meskipun kemudian kita melakukan yang kita yakini baik, yang kita yakini benar, yang itu mungkin bisa berpengaruh ke sekeliling kita. Jadi ini konteks yang disebut puasa pikiran. Biasanya kita itu memaksakan hidup ini dengan ideal-ideal, teori-teori, konsep-konsep yang ada di kepala kita. Kemudian siapapun yang punya konsep yang berbeda dengan kita tabrai semua satu-satu. Dan itu kemudian muncul aneka ragam masalah. Ayo mulai kita latihan puasa pikiran ini. Jadi tadi kan Yan Hui itu digelisahkan oleh, wah ini ada problem ini, saya harus menyelesaikannya, saya harus hendak. Ada banyak problem, tapi kalau kita terdistraksi oleh banyak masalah, malah tidak fokus, kata dia. Maka fokuskan keinginanmu, buka dirimu lebar-lebar, ikuti aliran hidup. Jadi kosongkan pikiranmu, apa saja bisa masuk, kamu ikuti, dan pada akhirnya engkau akan mempengaruhi. Makanya puasa pikiran itu, kalau nanti kita detailkan ya, cirinya ada 5. Ini semoga besok kita 1 bulan bisa mulai latihan-latihan ini ya. Puasa pikiran itu apa? Yang pertama, melepaskan ego dan keinginan. Jadi jangan terlalu terikat dengan pendapat pribadi, ambisi, atau keinginan-keinginan kita. Pertama-tama tetap kita harus belajar latihan mengikuti situasi yang ada. Ini latihan melepas ego ini kelihatannya simpel, tapi rasanya ya perlu latihan panjang. Kepala kita ini sudah terbentuk, terpola macam-macam sesuai latar belakang kita. Mengubahnya sulit. Kemarin kita ada sesi mindset. Kalau sudah jadi mindset kita, itu jadi cara pandang kita, dan kita nganggap ya itulah kebenaran. Ada orang nganggap dunia ini rusak, dunia ini hancur. Pada akhirnya ya seperti itu cara dia hidup. Seperti orang yang ketakutan karena sebentar lagi ada kehancuran. Tapi orang yang menganggap dunia ini anugerah, selama belum kiamat itu kesempatan kita berbuat baik, itu cara dia hidup pasti kebalikan dari yang tadi nganggap dunia ini kutukan. Coba sekarang kalian cek isi kepala kita masing-masing ya. Pandanganmu apa tentang hidup? Pandanganmu apa tentang Indonesia? Pandanganmu apa tentang dirimu sendiri? Pandanganmu apa tentang bidang keilmuanmu? Pandanganmu apa? Itu nantinya akan menentukan jalan hidupmu. Tapi kalau kamu bisa mengambil jarak dengan itu semua, itu yang maksud puasa tadi, hidupmu akan lebih nyaman. Bukan berarti terus kamu buang pandangan itu, tapi kamu tidak akan memaksakan pandangan itu dalam hidupmu. Jadi antara idealismeku dengan aku itu tidak terikat melekat, tapi ada jarak, sehingga oh ini pas untuk idealisme saya, oh ini situasinya berubah, ini perlu adaptasi sedikit, perlu penyesuaian, itu kita bisa luas. Tapi banyak orang yang terlalu melekat dengan idealismenya. Pokoknya kalau begini ya begini, kalau begitu ya begitu, dan dia akan lelah, akan capek. Maka sekarang mari mulai latihan menenggang ego. Kalau kata Freud kan tidak mungkin orang membuang egonya, tapi paling tidak mengambil jarak dari ego kita. Ini aku, ini pikiranku, ini pendapatku. Ini teori yang saya yakini, ini idealismeku.
Sehingga kapan-kapan ada orang ngeritik kita, ada situasi yang tidak cocok, itu yo kita mudah mengadaptasinya. Tapi kalau kita terlalu melekat dengan idealisme kita, ini yang membuat kita sering drop, sering kaget, sering depresi. Karena situasinya tidak terbayangkan. Jadi ayo mulai nih, kita mengamati diri kita. Idealisme apa sih yang saya miliki selama ini? Bagaimana cara saya memandang hidup hari ini? Serba tugas, kewajiban, apa tuntutan ini, tuntutan itu, atau serba santai, mencari senang, mencari kenikmatan atau apa? Ini nanti menentukan bahagia atau tidaknya kita. Ciri pertama, jadi puasa pikiran itu kemampuan kita menenggang, melepaskan ego dan keinginan. Yang kedua, mampu membiarkan apapun datang dan pergi. Jadi kalau sesuatu terjadi dan datang, ya mungkin memang waktunya terjadi dan datang. Kalau memang harus diperbaiki, yuk ayo diperbaiki tanpa harus memaksakan, tanpa harus menolak, menyangkal. Kita jalani sambil mengalir. Pak, saya gagal, Pak. Yo bangkit lagi. Kan gitu saja. Pak, saya lapar, Pak. Yo makan. Saya lelah sekali hidup, Pak. Yo istirahat. Kan sesimpel itu, mengalir itu. Tapi kita kadang-kadang tidak bisa begitu. Kenapa? Idealisme kita. Cita-cita kita, keinginan kita memaksakan agar hidup itu berjalan sesuai corak yang kita bayangkan. Terus kita kelelahan, terus kita stres. Nah, kalau tuntunannya sanksi ini kita kita biar saja ada peristiwa datang dan pergi, kita tanggapi semampu kita, kemudian hasilnya apa ya sudah kita terima. Wajar saja kok hidup itu, apapun yang terjadi tidak ada yang tidak wajar, semuanya wajar saja terjadi. Nah ini rumus kedua. Jadi biarkan segala sesuatu mengalir secara alami, jangan ditentang, jangan dipaksakan mengontrol sesuai keinginan kita. Yang ketiga, ini yang tadi maksudnya kosong tadi ya. Mari kita kosongkan pikiran dari prasangka, dari konsep-konsep, dari teori-teori yang kadang-kadang ini menyetir cara pandang kita terhadap hidup. Sehingga kita tidak bisa memahaminya apa adanya. Tentang apa saja. Kadang-kadang tentang warna saja kan pikiran kita sudah terkotak-kotak, terkonsep-konsep. Kalau warna merah artinya apa? Ya kan ada yang terbayang bendera merah putih. Merah berani, Pak. Ada yang terbayang lampu lalu lintas. Merah berhenti, Pak. Ada yang terbayang partai. Merah itu apa, Pak? Merah ya merah. Kan gitu aja. Tapi mindsetmu, konsep yang ada di kepalamu. Hitam itu, Pak, berduka, Pak. Nah, jadi saya pakai baju hitam ini. Wah, Pak Faiz sedang berduka itu. Hitam ya hitam saja sih. Tapi ada konsep kamu berduka. Mungkin ada konsep hitam itu kegelapan, putih itu cahaya, pencerahan, dan lain sebagainya. Ini konsep-konsep. Mbok yo hitam gitu aja. Kita tidak bisa berhenti di situ. Kita selalu menempelkan makna-makna sesuai konsep dan idealisme yang kita yakini. Ini yang membuat kadang-kadang hidup ini jadi lebih berat. Baik, terus ya. Jadi ini mari kita mengosongkan diri prasangka. Apalagi yang jenis prasangka, prejudice ini. Wah, ini kita sudah
Mungkin sekedar model rambut, pakai kopiah, pakai sarung, itu yo kita sudah punya konsep sendiri. Oh, kalau pakai sarung itu berarti santri. Oh, kalau pakai tato itu berarti apa? Oh, kalau pakai ini konsep-konsep yang melahirkan prasangka-prasangka. Saya kemarin ada orang ngobrol, Pak itu loh Pak, jilbabnya kan besar. Saya itu bilang, oh apa ya jilbab, ada yang besar, yang kecil. Oh ternyata ada konsep jilbab kecil, jilbab besar. Jadi cara membacanya terus bisa beda-beda. Jangankan itu ya, sekedar jenggot saja, kamu kan sudah punya makna sendiri. Wah ini jenggotnya panjang ini. Mungkin ya entah maknamu apa ya, tapi jangan lupa Kalmak juga jenggotnya panjang. Oke. Ya, maknanya apa itu? Kan ya konsep yang ada di kepalamu yang membunyikannya. Jadi ayo latihan puasa ini ya, mengosongkan diri dari prasangka. Kalau ada apa-apa, oh ya itu sudah. Ada teman punya jenggot, ya dia punya jenggot, kan gitu saja. Tidak harus kemudian maknamu ikut masuk. Karena makna dari kita mungkin beda dari makna dari yang lain. Kita terima semuanya sesuai apa adanya. Jadi kalau ada teman kok kedip-kedip itu, ya teman saya kedip-kedip itu aja. Mbuh itu ngode apa. Kadang-kadang kan prasangka kita bunyi duluan. Dan yang keempat, puasa pikiran itu mengikuti tahu tadi ya, mengikuti jalan menuju keseimbangan hidup yang lebih hakiki. Jangan mendikte kehidupan karena kita akan stres sendiri. Punya cita-cita, ayo kita usahakan, ayo. Tapi jangan merasa bahwa kita bisa mengontrol semuanya. Mari bersikap terbuka, kemudian memahami segalanya secara lebih alamiah. Baik, jadi intinya puasa pikiran itu 4 hal ini. Melenyapkan ego dan keinginan, membiarkan segalanya mengalir, datang dan pergi. Mengosongkan segala macam prasangka, konsep, teori yang bisa menghalangi kita memahami hidup ini apa adanya, dan mengikuti jalan tahu. Ini versinya taoisme kan. Jangan memaksakan atau mendikte kehidupan, mari kita terbuka menerima segala yang alami dalam hidup ini. Bagaimana kita bisa sepenuhnya mengendalikan hati dan pikiran kita sehingga kita masih selalu ada di jalur yang benar, hidup secara harmonis, meskipun tetap terarah ke yang lebih hakiki. Nah, semoga nanti di bulan puasa kita pelan-pelan bisa melakukan puasa pikiran ini, biar penyakit insecure dan overthinkingnya bisa terobati. Baik, saya kira itu dari saya malam hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.